Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk bapak-bapak semua, khususnya yang kini sudah menginjak usia di atas 60 tahun. Izinkan saya mulai video ini dengan sebuah kisah yang sangat membekas dalam ingatan saya. Seorang pasien bernama Pak Kaslan, usia 67 tahun, datang ke klinik saya dengan wajah tenang, tapi mata yang sayu. Ia baru saja bercerai setelah 38 tahun bersama perempuan yang ia cintai sejak muda. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada kekerasan. Tapi selama 6 bulan terakhir, Pak Kaslan tidak pernah lagi bisa menyentuh istrinya seperti dulu. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuhnya tidak lagi menjawab. Sudah berbulan-bulan, ia tidak mengalami ereksi pagi lagi. Setiap bangun, ia merasa kosong, seolah-olah bagian dari dirinya sebagai laki-laki ikut menghilang. Dan yang paling menyakitkan, bukan kehilangan pasangan, tapi perasaan bahwa ia bukan lagi pria seutuhnya. Apakah Bapak pernah mengalami hal yang serupa? Bangun tidur dan menyadari bahwa tubuh tidak merespons, atau merasa gugup, bahkan takut saat disentuh oleh istri sendiri. Kalau iya, Bapak tidak sendiri. Banyak pria seusia kita menghadapi hal yang sama, dalam diam, dalam bingung, dalam rasa malu. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Saya adalah seorang dokter andrologi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Dalam video ini, saya ingin menemani Bapak menyalakan kembali kepercayaan diri, tanpa obat, tanpa alat, tanpa malu. Kita akan mulai dari tubuh Bapak sendiri, dari 3 titik yang selama ini terlupakan, dan 4 kebiasaan ringan yang bisa Bapak lakukan sendiri di rumah. Mari kita mulai perjalanan ini pelan-pelan, dengan penuh hormat terhadap tubuh kita sendiri. Banyak pria yang datang ke saya dengan wajah penuh pasrah. Mereka berkata, "Dok, mungkin ini memang karena saya sudah tua." Kalimat itu sering terdengar wajar, tapi justru keliru. Kehilangan ereksi pagi bukan karena usia, melainkan karena tubuh kita kehilangan aliran, kehilangan sentuhan, kehilangan sinyal. Ereksi pagi sejatinya adalah refleks alami tubuh, bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh pria muda. Ia adalah tanda bahwa sirkulasi darah, sistem saraf, dan hormon masih bekerja dalam harmoni. Dalam studi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, tahun 2020, 58% pria usia di atas 65 tahun masih mengalami ereksi pagi, asal aliran darah lancar dan saraf masih aktif menerima rangsangan halus dari dalam. Bayangkan tubuh Bapak seperti sebuah lampu. Ketika tidak menyala, bukan berarti bola lampunya rusak. Bisa jadi hanya saklarnya yang belum ditekan. Pertanyaannya, di mana letak saklar itu? Dan bagaimana cara kita menyalakannya kembali? Jawabannya ada pada 3 titik di tubuh Bapak sendiri. Titik yang selama ini tidak disadari, padahal menyimpan kunci penting untuk mengaktifkan kembali aliran, merangsang saraf, dan membangunkan hormon yang tidur. Yang menarik, saklar itu tidak perlu disentuh orang lain. Bapak sendiri yang bisa mengaktifkannya, dengan napas, dengan sentuhan lembut, dan dengan kehadiran penuh terhadap tubuh. Mari kita bahas titik pertama. Letaknya sangat dekat, tapi sering diabaikan bahkan oleh para dokter. Pernahkah Bapak meraba bagian bawah perut, tepat di atas kemaluan, dan bertanya, apakah bagian itu masih punya fungsi? Banyak pria seusia kita berpikir itu hanya tempat menumpuk lemak tua. Tapi sebenarnya itulah tempat pertama di mana tubuh mulai berbicara. Titik kecil di atas tulang kemaluan menyimpan jaringan saraf pelvis dan pembuluh darah kecil yang sangat penting. Di sanalah refleks ereksi pagi pertama kali mendapat sinyal. Saya teringat seorang pasien lama saya, Pak Marwan, 63 tahun, pensiunan lurah dari daerah pedesaan. Ia berkata, "Saya pikir bagian bawah perut itu cuma sisa usia. Ternyata justru dari sanalah saya mulai sadar bahwa tubuh saya belum selesai." Apa yang dilakukan Pak Marwan sangat sederhana, dan Bapak pun bisa mulai malam ini. Coba duduk dengan tenang. Letakkan telapak tangan kanan di atas tulang kemaluan, tepat di bagian paling bawah perut. Rasakan sentuhan itu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kehadiran. Tarik napas perlahan melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Lalu, tekan lembut selama 20 detik,
sambil dalam hati ucapkan, "Saya hadir untuk tubuh saya." Kalau dilakukan setiap pagi atau malam sebelum tidur, selama 5 hingga 7 hari, Bapak akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin hangat, mungkin geli halus. Tapi yang paling penting, Bapak akan mulai merasa percaya bahwa tubuh masih bisa merespons. Titik ini bukan hanya soal ereksi, tapi soal menyambung kembali hubungan dengan bagian tubuh yang dulu pernah Bapak abaikan. Dan ingat, seperti Pak Marwan, Bapak tidak sedang mengobati sesuatu. Bapak sedang membangunkan kembali bagian tubuh yang dulu aktif dan sekarang hanya tertidur sebentar. Setelah titik ini terbangun, kita akan lanjut ke titik kedua, yang sering dianggap kotor, tapi justru menjadi pintu menuju aliran darah yang utuh. Kalau titik pertama adalah saklar utama, maka titik kedua ini adalah pintunya. Sayangnya, pintu ini sering dianggap tidak penting, bahkan kotor. Titik tersebut bernama perineum, terletak di antara anus dan skrotum. Mungkin Bapak jarang memperhatikannya, tapi justru di sanalah ada jalur yang mengatur tekanan darah balik ke alat vital. Bila titik ini kaku atau tertekan terus-menerus, maka aliran ke penis akan melemah, sinyal dari otak pun tidak sampai. Saya teringat cerita Pak Bambang, 70 tahun, mantan nelayan dari Lamongan. Ia bilang begini, "Saya tidak percaya titik kecil di bawah sana bisa punya pengaruh. Tapi setelah saya duduk di atas handuk kecil setiap pagi, tubuh saya perlahan menjawab." Apa yang dilakukan Pak Bambang bisa Bapak tiru dengan sangat mudah. Ambil sebuah handuk kecil, gulung membentuk silinder sepanjang 20-30 cm. Lalu, duduklah di atasnya dengan posisi tepat, sehingga handuk menekan lembut perineum. Tidak perlu bergerak. Cukup duduk diam selama 3 menit, tarik napas perlahan dan rasakan. Titik ini tidak perlu ditekan kuat. Yang penting tubuh tahu, bagian ini masih hidup, masih diperhatikan. Perlahan-lahan, jaringan akan melunak. Aliran darah mulai lancar, dan saraf pun kembali aktif. Pasien yang rutin melakukannya melaporkan tidur yang lebih nyenyak, rasa rileks di bawah perut, dan bangun pagi dengan rasa penuh. Perineum adalah pintu yang lama tertutup, karena jarang kita sentuh dengan lembut. Tapi begitu pintu itu mulai terbuka, aliran akan mengalir lebih lancar. Setelah Bapak merasakan perubahan dari titik ini, mari kita lanjut ke titik ketiga, yang sering dianggap hanya bagian dari padahal dari situlah kekuatan vital mulai mengalir kembali. Banyak pria mengira lipatan paha dalam itu cuma tempat otot menumpuk. Tapi dalam pengalaman saya mendampingi ratusan pasien usia lanjut, justru di sanalah letak jalur vital yang sering terlupakan. Lipatan paha bagian dalam, tepat di antara pangkal paha dan selangkangan, menyimpan 2 elemen penting, arteri femoralis yang membawa darah menuju alat vital, dan saraf genitalis yang mengirimkan rangsangan dari otak ke organ kelamin. Tanpa sirkulasi yang lancar di titik ini, ereksi pagi tidak akan muncul, meskipun hormon Bapak masih baik. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Juhri, 68 tahun, tukang kayu dari Trenggalek. Ia berkata, "Awalnya saya kira paha cuma buat berdiri atau duduk. Tapi ternyata dari situ rasa hidup saya mulai kembali." Apa yang dilakukan Pak Juhri sangat mudah Bapak tiru. Setelah melakukan stimulasi di 2 titik sebelumnya, Bapak bisa berbaring santai di tempat tidur atau alas tipis. Lalu, gunakan 3 jari untuk menyentuh perlahan lipatan paha bagian dalam. Mulailah usap dari pangkal paha ke arah bawah, mengikuti lekukan otot. Jika Bapak menemukan titik yang terasa nyeri halus atau kaku, jangan langsung lepas. Cukup tekan lembut dan tahan selama 10 detik, sambil tetap bernapas perlahan. Lakukan ini sekitar 2-3 menit untuk setiap sisi. Tanda awal bahwa titik ini mulai terbangun adalah kaki terasa lebih ringan saat berdiri, dan tubuh terasa lebih rileks sebelum tidur. Beberapa pasien bahkan merasakan gelombang hangat yang mengalir ke bawah, sebagai tanda bahwa aliran darah mulai lancar kembali. Dengan mengaktifkan titik ketiga ini, Bapak bukan hanya menyalakan sinyal ereksi, tapi juga memperkuat koneksi antara pikiran dan tubuh bagian bawah, yang selama ini sering terlupakan seiring bertambahnya usia. Setelah 3 titik ini dibuka,
Langkah berikutnya adalah merawat pintu-pintu ini agar tidak kembali macet. Dan jawabannya ada di 4 kebiasaan ringan yang bisa Bapak mulai malam ini juga. Kalau 3 titik itu ibarat saklar dan kabel, maka tubuh juga butuh pelumasnya. Tanpa itu, meski saklarnya ditekan dan jalurnya dibuka, pintu tetap bisa macet. Disinilah peran kebiasaan sehari-hari menjadi sangat penting. Bukan hal besar, bukan pula perubahan drastis, hanya kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Saya sering bertanya pada pasien, kapan terakhir kali Bapak bernapas dalam dengan perlahan? Sebagian tersenyum, sebagian bingung menjawab. Padahal hanya dengan duduk tenang dan bernapas dari perut selama 5 menit saja, tubuh bisa mulai menurunkan tekanan, melebarkan pembuluh, dan menenangkan saraf yang selama ini tegang diam-diam. Ini kebiasaan sederhana, tapi menjadi awal dari banyak perubahan. Setelah bangun tidur, tubuh kita biasanya kekurangan cairan. Darah jadi lebih kental. Kalau dibiarkan, alirannya bisa tersendat. Itulah mengapa segelas air hangat di pagi hari bukan sekadar pelepas dahaga, tapi pembuka jalur sirkulasi. Saya punya seorang pasien, Pak Sutikno, usia 65 tahun, awalnya ia selalu lupa minum. Tapi setelah mulai disiplin dengan air hangat, ia merasa tubuhnya lebih siap menyambut pagi. Katanya, sekarang air hangat adalah sahabat saya. Di malam hari, ada hal kecil lain yang sering luput, camilan manis. Banyak pria seusia kita merasa senang makan kue atau teh manis sebelum tidur. Tapi gula yang berlebihan bisa merusak pembuluh darah dan mengganggu sinyal ke alat vital. Kalau ingin tetap ngemil, cobalah ganti dengan segenggam kacang rebus. Lebih ringan, tidak membuat lonjakan gula, dan membantu menjaga kestabilan aliran. Dan satu hal yang sangat saya anjurkan, jalan kaki ringan di malam hari. Tidak perlu jauh, 10 menit saja mengelilingi halaman atau gang dekat rumah bisa menjadi alat bantu alami untuk memompa aliran balik ke jantung. Saya masih ingat cerita Pak Warto, 72 tahun. Ia berkata, sejak saya rutin jalan malam, saya tidak bangun dalam kekosongan lagi. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam. Semua kebiasaan ini bukan tentang mencari keajaiban cepat, tapi tentang merawat tubuh layaknya merawat rumah. Kalau kunci sudah ketemu, pintu sudah terbuka, tugas kita tinggal merawat agar tidak berkarat lagi. Dan bila tubuh mulai menjawab perlahan, percayalah, tidak hanya ereksi pagi yang kembali, tapi juga rasa percaya, semangat, dan kehadiran penuh sebagai seorang pria. Sebelum tidur, tubuh kita sebenarnya sedang bersiap untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau aliran darah tersumbat, atau otot di bawah terlalu tegang, sinyal yang mestinya sampai ke organ vital bisa berhenti di tengah jalan. Untuk itu, ada beberapa gerakan ringan yang bisa Bapak lakukan agar hasil dari 3 titik tadi menjadi lebih nyata. Mulailah dengan mengusap perut bawah searah jarum jam. Letakkan telapak tangan di bawah pusar, gerakan dengan lembut dalam lingkaran kecil. Lakukan ini selama 1 menit. Gerakan ini membantu menenangkan saraf pelvis dan membuat Bapak lebih rileks. Lalu, duduk di ujung tempat tidur, putar pergelangan kaki perlahan, masing-masing searah dan berlawanan arah jarum jam. Gerakan ini membuka jalur balik darah dari kaki ke panggul, yang sangat penting untuk menjaga tekanan stabil di pagi hari. Setelah itu, pijat lembut telapak kaki, khususnya bagian tengah dan tumit. Di sana terdapati titik-titik saraf refleksi, yang terhubung ke organ reproduksi dan otak bagian bawah. Tidak perlu keras, cukup dengan tekanan sedang sambil menarik napas pelan. Dan terakhir, duduk bersila atau bersandar di bantal. Lalu tarik napas dalam 5 kali. Rasakan tubuh melembut. Rasakan dada dan perut turun naik tanpa dipaksa. Latihan ini cuma 5 menit, tapi banyak pasien bilang, baru kali ini saya tidur merasa siap. Bukan sekadar lelah. Ingat, kita tidak sedang mengejar keajaiban. Kita sedang memberi tubuh izin untuk bekerja, dengan tenang, dengan penuh penghargaan. Banyak pria yang bertanya kepada saya, "Dok, berapa lama sampai tubuh saya mulai merespons?" Jawabannya beda-beda, tergantung tubuh masing-masing. Setiap tubuh punya irama sendiri.
Tapi dari pengalaman saya, mendampingi puluhan pasien usia 60 tahun ke atas, umumnya ada 3 tahap yang bisa Bapak rasakan, asal dilakukan dengan sabar dan tidak terburu-buru. 3 hari pertama, yang terasa bukan di bawah, justru di dada dan napas. Bapak mulai merasa lebih tenang, tidur tidak terlalu gelisah, bangun pun tidak terlalu berat. Kadang ada rasa hangat di bawah pusar atau perineum. Itu tandanya aliran mulai terbuka. Lalu di hari keempat sampai ketujuh, tubuh mulai mengingat jalur-jalur yang dulu pernah aktif. Beberapa pasien berkata, sarung terasa lebih penuh, meski belum ereksi penuh. Ada juga yang bilang, saya bangun dan seperti ada dorongan halus dari dalam. Itu bukan mimpi, itu tubuh mulai menjawab. Memasuki minggu kedua, sekitar hari ke-8 sampai ke-14. Biasanya muncul rasa percaya diri. Tatapan ke pasangan jadi lebih hangat. Malu pun mulai luntur. Dan meski ereksi belum sempurna, Bapak merasa lebih terhubung. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Yang perlu Bapak ingat, tubuh tidak pernah sepenuhnya diam. Ia hanya menunggu untuk diajak bicara, dengan napas, dengan tangan, dan dengan rasa hormat. Saya selalu bilang, ereksi bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah tubuh kembali hadir. Dan Bapak tak lagi merasa sendiri, di dalam tubuh Bapak sendiri. Beberapa pria yang datang ke saya tidak lagi mencari hubungan fisik. Mereka cuma ingin tahu, apakah tubuhnya masih bisa menjawab? Masih bisa memberi tanda bahwa mereka hidup sepenuhnya? Saya teringat satu malam, sekitar pukul 11, sebuah notifikasi masuk ke ponsel saya. Seorang pria bernama Pak Tarmuji, 75 tahun, pensiunan petugas pos, menulis pesan panjang setelah menonton salah satu video saya. Ia bilang, saya tidak berharap banyak dok, saya nonton karena nggak bisa tidur, dan sudah nggak percaya lagi sama tubuh saya. Tapi ia mencoba. Ia menempelkan tangan di titik pertama, duduk di atas handuk seperti yang dijelaskan, dan mengusap paha bagian dalam sebelum tidur. 3 minggu kemudian, ia menulis lagi. Saya bangun dan merasa masih hidup. Bukan karena ereksi itu muncul begitu saja, tapi karena ada rasa yang selama ini hilang, perlahan kembali menyala. Ada juga kisah dari Pak Umar, 89 tahun. Ia tidak lagi mencari gairah, tidak ingin kembali muda. Ia cuma ingin tahu, apakah tubuhnya masih bisa merasa sesuatu? Katanya, saya tidak menyangka, yang saya temukan bukan ereksi, tapi rasa tenang. Tenang karena tubuhnya masih menjawab. Karena ia tidak sepenuhnya sendiri di dalam keheningan malam. Bapak dan Ibu yang mendengarkan ini, mungkin juga pernah merasa bahwa waktu telah mengambil semuanya, rasa, kekuatan, kepercayaan diri. Tapi dari kisah Pak Tarmuji dan Pak Umar, kita belajar. Yang bikin seorang pria merasa utuh, bukan soal kejantanan, melainkan perasaan bahwa tubuhnya masih menyatu, masih bisa disentuh, dan masih bisa memberi sinyal bahwa ia hidup. Tubuh kita mungkin menua, tapi harga diri, semangat, dan kehangatan dalam dada, itu tidak mengenal usia. Dan semua itu bisa dimulai dari satu tarikan napas, satu sentuhan lembut, satu tekad untuk hadir bagi diri sendiri. Kalau hari ini Bapak sudah mengikuti sampai titik ini, izinkan saya menyimpulkan dengan perlahan, 3 titik di tubuh, di atas tulang kemaluan, perineum, dan lipatan paha dalam. Bukan tempat ajaib, tapi di sanalah saklar tersembunyi yang selama ini kita lupakan. Kalau kita sentuh dengan sadar, hadir penuh dalam napas dan gerakan lembut, tubuh pelan-pelan akan menjawab. 4 kebiasaan kecil itu, bernapas perlahan, minum air hangat, kurangi gula malam, dan jalan kaki sebelum tidur, adalah cara kita menjaga agar saklar itu tetap menyala. Semuanya bisa dilakukan sendiri, tanpa obat, tanpa alat, tanpa rasa malu. Dan saya ingin Bapak renungkan satu pertanyaan ini sebelum tidur malam nanti. Besok pagi, apakah Bapak siap hadir untuk tubuh Bapak? Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menghargai tubuh yang sudah menemani Bapak sepanjang hidup. Jika Bapak merasa video ini membuka harapan atau menyalakan kembali sesuatu yang sempat redup, silakan tuliskan di kolom komentar.
Saya siap. Saya dan tim akan kirimkan panduan sederhana agar Bapak bisa mempraktikannya dengan tenang dan percaya diri. Dan kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan kepada saudara, teman sebaya, atau siapapun yang mungkin sedang diam-diam kehilangan semangat. Karena terkadang, satu video yang tepat bisa mengubah cara seseorang melihat tubuhnya sendiri. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Bapak tidak ketinggalan video berikutnya seputar kesehatan pria di usia 60 tahun ke atas. Mari kita rawat tubuh ini, bukan karena ingin kembali muda, tapi karena kita masih hidup dan masih berhak merasa utuh.